Halo guys, kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang uang muka PPh 23 atas pemotongan jasa yang dilakukan oleh customer. Nah, kenapa ini salah satu fitur yang sangat penting yang teman-teman yang harus tahu, karena PPh 23 itu yang prepaid ya, bukan yang hutang yang uang muka, itu menjadi pengurang hutang pajak yang harus kita bayar di akhir tahun nanti. Nah, ataupun PPh badan. Nah, ketika misalnya accounting ini tidak bisa mengelola PPh 23 itu dengan baik, maka tentunya bisa jadi perusahaan yang bergerak di bidang jasa itu akan mengalami kerugian. Kerugiannya apa? Karena customer sudah memotong PPh 23, tetapi kita tidak bisa mengkreditkan ataupun kita lupa mengkreditkan karena pencatatan kita yang kurang baik. Nah, tentunya pemanfaatan Accurate Online ini sangat penting ya, teman-teman. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Nah, di sini teman-teman harus melakukan beberapa step. Yang pertama, teman-teman harus membuat akun perkiraan. Nah, gimana cara membuat akun perkiraan di Accurate? Teman-teman bisa masuk ke buku besar, langsung saja masuk ke akun perkiraan. Oke, masuk ke akun perkiraan. Di sini saya sudah buat akun PPh 23 penjualan. Nah, di sini saya ganti saja ya teman-teman. Kita bikin uang muka. Uang muka PPh 23. Oke, ini kita save. Nah, kita coba PPh 23. Oke, nah ini ada uang muka PPh 23 ya. Nah, ini juga kalau ini untuk pembelian, saya akan membuat videonya di video yang lain. Nah, oke, ini uang muka PPh 23 itu kita sudah buat. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat akun perkiraan, maka teman-teman masuk ke pajak. Nah, gimana cara masuknya? Teman-teman buka perusahaan dan pilih pajak. Nah, oke. Teman-teman butuh untuk menambahkan jenis pajak terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya jasa konsultan, membuat simulasinya itu jasa konsultan accounting and tax, maka di sini saya pilih pajak penghasilan PPh 23. Nah, atas PPh 23-nya ini saya pilih jasa konsultan. Oke, jasa konsultan, tapi di sini ada jasa akuntansi ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih saja di antara jasa akuntansi ataupun jasa konsultan. Nah, di sini saya pilih jasa konsultan saja. Oke, nah ini teman-teman harus setting terlebih dahulu akun perkiraannya apa. Sebagai penampung dari uang muka penjualan, uang muka pajak PPh 23. Nah, tadi kita kan sudah buat akun ya. Nah, ini kita masukkan saja akun yang tadi sudah kita buat, yaitu uang muka PPh 23. Dan kita setting juga akun pajak pembeliannya itu. Nah, di sini ada PPh 23. Nah, di sini yang PPh 23 pembelian ya. Artinya ini adalah hutang pajak yang kita potong dari supplier gitu. Ini kita save. Nah, jadi sudah ada 2 step yang sudah kita lakukan. Yaitu pertama kita membuat akun perkiraan, selanjutnya kita men-setting pajaknya itu yang tadi sudah kita buat, jenis pajaknya. Nah, setelah itu kita membuat barang dan jasanya ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk saja ke persediaan, terus barang dan jasa, kita klik tambah. Nah, di sini kita buat jasa konsultan pajak. Oke. Nah, kategori barangnya itu kita pilih umum saja. Nah, ini yang paling penting jenis barang ya, teman-teman. Ini itu kita pilih jasa. Nah, dia kolomnya langsung berubah ya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih penjualan dan pembeliannya, PPN-nya kita pilih pajak pertambahan nilainya. Di sini saya simulasikan bahwa PT MMS Consulting ini adalah merupakan pengusaha kena pajak ya, teman-teman. Nah, ini PPh-nya kita pilih jasa konsultan yang tadi sudah kita buat. Nah, tarifnya juga 2% ya, teman-teman. Oke.
Selanjutnya akunnya teman-teman lihat apakah sudah sesuai. Nah, di sini kalau teman-teman misalnya ingin mengcustom ya, teman-teman tinggal pilih aja ya. Bisa diedit gitu ya, teman-teman. Nah, ini kita langsung saja klik simpan. Oke. Nah, persiapannya itu sudah selesai, teman-teman. Jadi, saya ulangi. Pertama itu kita harus buat akun perkiraannya dulu untuk menampung prepaid PPh 23 ataupun uang muka pajak PPh 23. Selanjutnya kita setting dulu nih. Pajaknya itu apa aja. Tuh di situ saya buat jasa konsultan. Nah, pajak PPh 2, pasal 23, nah tarifnya sebesar 2%. Selanjutnya, setelah kita buat akun perkiraan dan pajak, nah teman-teman harus membuat barang dan jasanya terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan kita sudah buat itu jasa konsultan pajak. Nah, selanjutnya kita simulasikan bagaimana sih perlakuan dari pesanan penjualan, faktur penjualan, sampai dengan penerimaan penjualan, dan juga sampai dengan laporan. Laporan yang sangat penting ya untuk merekap uang muka PPh 23 yang kita miliki selama 1 tahun itu sebenarnya berapa sih. Nah, ini salah satu fitur yang disediakan di Accurate Online ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman bisa masuk ke modul penjualan dan pesanan penjualan. Nah, di sini teman-teman klik saja tambah. Nah, di sini teman-teman pilih depo rekayasa industri. Ini saya sebagai contoh. Ini kita buat 1 bulan mundur ya, karena baru pesanan penjualan. Ini kita pilih apa sih barang dan jasanya, yaitu yang tadi sudah kita buat, jasa konsultan pajak. Oke, kuantitasnya 1 saja, harganya kita masukkan sebesar 6 juta. Nah, di sini PPN ya teman-teman, karena tadi saya katakan bahwa PT MMS Consulting ini dia disimulasikan oleh saya itu seorang ataupun badan yang sudah menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, misalnya teman-teman bukan PKP, nah ini tinggal di unchecklist saja teman-teman. Jadi dia tidak kena PPN. Tapi kalau teman-teman checklist, maka PPN-nya nanti akan muncul. Nah, di sini nih teman-teman PPN-nya. Jadi kalau teman-teman tadi unchecklist, maka di sini PPN-nya ini tidak akan muncul ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita langsung saja kita simpan. Oke. Nah, dari pesanan penjualan ini kita langsung bikin faktur penjualan. Gimana caranya supaya simple? Ya teman-teman bisa pilih saja sales order ataupun pesanan penjualan yang tadi sudah teman-teman buat. Langsung saja diproses menjadi faktur. Oke. Nah, ini kita pilih tanggal 27 Agustus. Karena mungkin dari pesanan penjualan itu dikerjakan dengan tempo 1 bulan itu harus sudah selesai ya untuk jasa konsultannya. Oke, ini sudah kita setting 1 bulan kemudian itu tanggal 27 Agustus. Nah, selanjutnya kita langsung klik saja simpan. Oke. Dari faktur penjualan yang sudah kita buat, misalnya saja kita sudah dibayar ataupun jasa kita sudah dibayar oleh pelanggan. Nah, di sini kita pilih faktur penjualan yang tadi kita sudah buat dan proses, dan teman-teman klik yang pembayaran. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bank. Banknya apa aja? Sesuai dengan bank teman-teman, di sini saya simulasikan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2023. Selanjutnya kita coba lihat. Nah, di sini dia terutangnya 6.660.000 ya. Jasanya itu 660.000-nya itu PPN gitu. Tapi uang diterimanya berapa pembayarannya? 6.540.000. Karena dipotong PPh 23 ya untuk atas jasa kita. Nah, gimana sih misalnya nih kalau misalnya si customer itu tidak melakukan pemotongan PPh 23 ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal unchecklist saja. Nah, maka dia totalnya akan sama dengan yang pembayarannya karena dia tidak melakukan pemotongan PPh 23. Karena dia melakukan pemotongan PPh 23, maka kita checklist saja di sini. Kita klik lanjut.
Oke, metode bayar kita pilih transfer bank. Selanjutnya kita ketik simpan. Oke. Tadi kita sudah sampai sini ya. Saya lupa klik ini hitung nilai pembayaran. Nah, ini yang uang keluar dari bank tuh segini ya teman-teman. Kita langsung saja klik simpan. Oke, saya lupa lagi, sorry. Ini nomor bukti potongnya harus diisi. Nah, misalnya nih, saya sih hanya memberikan tips buat teman-teman. Terkadang memang di lapangan kita tidak menerima langsung bukti potongnya ya oleh pelanggan kita. Nah, di sini teman-teman bisa tulis saja di sini belum terima. Nah, itu kalau misalnya teman-teman belum menerima bukti potongnya tersebut. Tetapi kalau misalnya teman-teman sudah menerima, maka teman-teman bisa tuliskan saja nomor bukti potongnya itu berapa. Di sini saya simulasikan nomor bukti potongnya itu 001 ya teman-teman. Lalu kita klik lanjut dan kita klik simpan. Oke, ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk penerimaan penjualannya. Di sini kita lihat bahwa jurnalnya itu sudah ada pengakuan uang muka PPh 23 ya teman-teman. Nah, berarti sudah ada jurnal tuh uang muka PPh 23 kita itu bertambah 120.000 untuk dikreditkan di akhir tahun. Nah, gimana sih cara melihat rekapan uang muka PPh 23 selama 1 tahun yang sudah dipotong oleh customer kita? Maka teman-teman bisa masuk ke modul daftar laporan. Selanjutnya klik daftar laporan. Nah, di sini nanti teman-teman masuk ke pajak. Dari pajak itu teman-teman nanti masuk saja ke daftar bukti potong PPh penjualan. Oke. Nah, di sini teman-teman sesuai dengan kebutuhan, range waktunya itu yang dibutuhkan itu berapa lama? Apakah teman-teman itu ingin membuat dalam waktu 1 bulan, ataupun mungkin teman-teman pengen tahu laporan 1 tahun? Nah, itu teman-teman tinggal pilih range waktu yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja ya. Ini kita coba simulasikan dari bulan Agustus sampai dengan akhir Agustus saja. Nah, ini kita klik tampilkan. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Itu dari nomor bukti potong, tanggal transaksi, terus juga nomor faktur penjualannya berapa, pembayarannya berapa, tarifnya berapa, terus juga nilai PPh 23-nya itu berapa gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang belum terima, maka teman-teman tinggal klik saja di sini. Karena dia direct ataupun nyambung ya. Nyambung ke faktur penjualan yang sudah kita buat. Jadi teman-teman gak usah capek-capek lagi buat cari tahu ataupun nyari nomor faktur penjualan atas nomor 2023-08-007 itu sendiri. Nah, itu ya teman-teman. Itu sangat penting buat teman-teman ketahui. Jangan, itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga teman-teman yang jika ingin ada pertanyaan ataupun masukan di channel saya, maka teman-teman bisa komen saja di bawah ya teman-teman. Kalaupun juga teman-teman ada yang ingin mengimplementasikan Accurate Online di perusahaan teman-teman, bisa hubungi saya. Di deskripsi nanti saya cantumkan nomor saya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah mau melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.